Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh sahabat Elpison, halo seluruh kelas 11 SMA Negeri 2 Tungkajaya. Apa kabar? Walaupun tetap masa pandemik, selalu sehat ya, dan tetap semangat belajar dari rumah. Salam matematika dari Dr. Matt. Math is super easy. Pada pertemuan kali ini kita bahas bab 3 subbab 4, yaitu persamaan matrik dan penggunaan matrik pada sistem persamaan linier. Tentunya materi matematika wajib kelas 11 dan bersama Bapak Tito Nurdianto SPD GR. Pada pertemuan selanjutnya ya, kita akan bahas tentang persamaan dan penggunaan tersebut. Nah, sebelumnya kita telah membahas definisi matrik, jenis-jenis matrik, kesamaan matrik, kemudian operasi penjumlahan dan pengurangan matrik, operasi perkalian matrik, kemudian yang terakhir kemarin kita bahas determinan dan inverse matrik. Nah, selanjutnya kita akan fokus pada pembahasan persamaan matrik dan penggunaan matrik pada persamaan linier. Yang pertama kita bahas persamaan matrik. Persamaan matrik AX plus B, jadi ada matrik A, matrik X, dan matriks B, dapat diselesaikan dengan cara berikut. Ya, ada tiga matrik A, matrik X, dan matrik B. Ketika bentuknya AX plus B, maka kita akan kalikan kedua ruas A inverse. Ya, ini A inverse dikali AX sama dengan A inverse dikali B. Jadi kedua ruas dikali A inverse dari kiri. Kemudian kan kalau A inverse dikali A itu kan jadi identitas ya. A inverse dikali A identitas, berarti identitas dikali X sama dengan A inverse dikali B. Kemudian identitas dikali apapun dia masih tetap ya jadi X. Nah, ketika dia bentuknya AX plus B, maka bisa kita cari matrik X-nya dengan cara gimana? X sama dengan A inverse kali B. Kalau yang kedua, perkalian ini kan tidak berlaku sifat komutatif ya. Jadi kalau A kali X tidak akan sama dengan X kali A untuk di matriks. Maka ketika bentuknya seperti ini bagaimana? Kalau yang pertama tadi bentuknya AX plus B, sekarang bentuknya XA plus B. Sama seperti yang tadi. Kedua ruas kita kali dengan A inverse dari kanan tapi ya, dari kanan. Sama-sama dikali A inverse kali A inverse. Kalau yang pertama tadi dari kiri, A inverse-nya dari kiri semua. Kemudian A kali A inverse itu kan identitas ya. Jadi X kali I sama dengan B A inverse. Jadi X-nya berapa? X-nya berarti B A inverse. Jadi kalau bentuknya AX plus B, maka AX plus B-nya, maka kalau kita cari X-nya A inverse kali B. Tapi kalau bentuknya XA plus B, XA sama dengan B, XA sama dengan B, maka kalau kita mau cari X-nya sama dengan BA inverse. Oke. Kemudian yang B, penggunaan matrik pada sistem persamaan linier. Nah, kalau bentuk persamaan linier kan seperti ini ya. Kalau ini dua variabel ya. Nanti bisa kita cari dua variabel atau tiga variabel. Ini variabelnya X dan Y. Biasanya kalau kita gunain sistem persamaan linier itu pakai eliminasi dan substitusi. Sekarang kita menggunakan matriks. Coba, kalau dari fungsi ini, ya, dari persamaan AX plus BY plus sama dengan P, kemudian CX plus DY sama dengan Q, kita bisa buat dalam bentuk matriksnya. Nah, matriksnya jadi ABCD dikali dengan matrik XY. Yang ini ordonya 2 kali 2, yang ini ordonya 2 kali 1. Sama dengan yang ini PQ, ordonya 2 kali 1. Penyelesaiannya kita bisa cari. Kalau kita mau cari X-nya, berarti determinan dari AX dikali determinan dari A. Kalau determinan dari AX, berarti yang ini kita ubah ini. Makanya dia bentuknya PB QD. Kemudian matrik
determinan A-nya sama aja seperti biasa, A, B, C, D. Matriks A, B, C, D. Untuk A, determinan A tidak sama dengan 0. Kalau mencari Y gimana? Sama. Berarti determinan dari AY dibagi dengan determinan dari A. Kalau X tadi yang kolom pertama diubah di ini, sekarang kalau yang Y, kolom kedua diubah dengan PQ. Nah, diubah dengan PQ ya. Kalau determinan yang bawah, yang A sama. Dengan syarat untuk determinan A tidak sama dengan 0. Gampang ya, nanti kita bahas. Nah, sekarang kita 3 contoh-contoh soal. Ada 3 contoh soal. Kita bahas contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, tentukan matriks X yang memenuhi persamaan berikut. Nah, ini bentuknya lihat. Ya, bentuknya ini matriks A, ini X, ini matriks B. Jadi AX plus B. Kalau AX plus B tadi gimana? C. Kalau AX plus B tadi berarti kalau kita mau cari X sama dengan A inverse kali B. Tinggal kita cari. Nah, kita jadi ubah. Ini X, ini A inverse-nya, ini B-nya. Seperti biasa. Kalau nyari determinan, nyari inverse dari ini kan 1 per determinan dikali D min B min C A. Ya kan? Jadi ini 1 per determinan. Determinan apa? 3 dikali 1. Kemudian dikurang 2 dikali 1. Ya kan? Kemudian 1 dengan 3-nya kita putar. Jadi 3 dengan 1. Yang ini 2 dengan 1-nya berubah tanda min 2 dengan min 1. Ya, ingat 1 per determinan, cari determinannya. Kemudian ini pindah posisi, yang ini ganti tanda. Dikali dengan B, B-nya tetap 4, 2, 1, 3. Determinannya berapa? 1 per 3 kali 1, 3. 2 dikali 1, 2. Yang ininya udah diubah ya. Ini tadi berubah tanda, yang ini berubah tanda ya. Yang ini pindah posisi, 3 dengan 1. Yang ini berubah tanda. Kemudian, kan 3 dikurang 2, 1. Berarti 1 dibagi 1, 1. Kemudian matriks ininya 3 min 2 min 1, 1. 1 dibagi 1 ya 1, nggak usah lagi dilihat. Nah, jadi kita dapat matriks X-nya ada 2. Matriks 3 min 2 min 1, 1 dikali 4, 2, 1, 3. Bisa kita kali seperti biasa yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sebelumnya maaf. Nah, berarti 3 dikali 4, 12. Baris pertama, kolom pertama. 3 dikali 4, 12. Min 2 dikali 1, min 2. 3 dikali 2, 6. Min 2 dikali 3, min 6. Min 1 dikali 4, min 4. 1 dikali 1, plus 1. Min 1 dikali 2, min 2. 1 dikali 3, 3. Kita tinggal hitung. 12 dikurang 2, 10. 6 dikurang 6, 0. Min 4 ditambah 3, min 3. Min 2 ditambah 3, 1. Jadi kita dapat matriks X-nya 10, 0, min 3, 1. Jadi harus diingat, ketika bentuknya AX sama dengan B, maka untuk mencari X-nya A inverse dikali B. Bisa? Oke, selanjutnya. Nah, kemudian yang B. Ya, nomor 1B. Tentukan matriks X dari bentuknya ini. Ini kita analogikan, ini matriks A, yang ini matriks B. Jadi bentuknya berarti XA sama dengan B. Kalau kita mau cari X-nya berarti sama dengan BA inverse. Ya, ini X, ini matriks A, ini matriks B. Yang kita cari mau X. Berarti ini B ditulis lagi, ini A inverse. Kemudian B-nya dibuat lagi 3, 0, 1, 4. Ingat mencari inverse matriks 2 kali 2, ya udah 1 per determinan 3 dikali min 1 dikurang min 1 kali 4, min 1 kali 4. Kemudian ini adjoinnya 3 dengan min 1 kita tukar, ubah posisi jadi min 1 dengan 3.
Kemudian min 1 dengan 4-nya ganti tanda. Jadi 1 dengan 4. Sama seperti yang tadi. Jadi X-nya, matrik B-nya tetap 1 per 3 dikali min 1 min 3. Kemudian min 1 kali 4 min 4. Yang ini udah dipindah tadi ya. Udah pas ya. Kemudian 3, 0, 1, 4. Min 3 ditambah min 4. Ini kan min ketemu min jadi plus ya. Berarti min 3 tambah 4, 1. 1 dibagi 1, 1. Berarti matriknya 3, 0, 1, 4 dikali min 1, 1, min 4, 3. Ini kebetulan saja dia 1 per 1. Nah, kalau sudah seperti itu kita kali. 3 dikali min 1, min 3, ditambah 0 dikali min 4, 0. Kemudian 3 dikali 1, 3. 0 dikali 3, 0. Kemudian 1 dikali min 1, min 1. 4 dikali min 4, min 16. 1 dikali 1, 1. 4 dikali 3, 12. Min 3 tambah 0, min 3. 3 tambah 0, 3. Min 1 tambah min 16. Punya utang 1, punya utang 16, min 17. 1 tambah 12, 13. Nah, jadi diingat, kalau bentuknya XA sama dengan B, maka untuk mencari matriks X berarti B dikali A inverse. Ya. Kemudian soal contoh yang kedua. Nah, kita biasanya kalau melakukan perhitungan atau menentukan penyelesaian himpunan penyelesaiannya, kita gunakan eliminasi dan substitusi. Sekarang kita mau gunain dalam bentuk matriks. Ya. Ada dua persamaan. Persamaan yang pertama 2x plus 3y sama dengan 19. Persamaan kedua x min y sama dengan 17. Dengan menggunakan matriks bisa kita ubah 2, 3, 1, 1 ini 2, 3, ini 1 ya. Kemudian ini 19 dan 7. Dengan menggunakan matriks A, kita perlu cari A. Karena kita mau himpunan penyelesaiannya x dan y, maka kita cari AX dan cari AY. Oke, pertama kita cari determinan dari A. Determinan dari A berarti ini ya. Udah gampang. 2 kali 1 dikurang 3 kali 1. 2 dikali 1, 2. 3 dikali 1, 3. Berarti 2 dikurang 3, min 1. Udah dapat nih matriks A-nya. Determinan dari matriks A. Kemudian kita cari determinan dari AX. Berarti kolom pertama kita ubah jadi 19,7. 19,7 ya kolom pertama. Kolom keduanya tetap. Jadi 19 kali 1 dikurang 3 kali 7. 19 kali 1, 19. 3 dikali 7, 21. 19 dikurang 21, min 2. Nah, kalau udah dapat determinan AX, kita cari determinan AY. Berarti kalau determinan AY berarti kolom kedua diubah dengan 19 dan 7. Jadinya berapa determinannya? 2 dikali 7, 2 dikali 7 dikurang 19 kali 1. Berarti 14 dikurang 19. Berapa 14 dikurang 19? Negatif 5. Nah, kalau sudah dapat determinan A, determinan AX, determinan AY, kita bisa tentukan kalau penyelesaian dari X-nya berarti determinan AX dibagi determinan A. Jadi min 2 dibagi min 1, min bagi min plus 2 bagi 1, 2. Kemudian determinan Y-nya, berarti nilai Y-nya berarti determinan AY dibagi determinan A. Berarti min 5 dibagi min 1, min bagi min plus 5 bagi 1, 5. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 2 dan 5. Kalau nggak percaya, coba pakai eliminasi atau substitusi. Ya, jadi kalian ketika mengerjakan atau berlatih soal, kalian bisa menggunakan eliminasi substitusi atau menggunakan matriks. Ya, ini juga bisa berlaku untuk matriks 3 kali 3. Ya, sampai di situ pertemuan kita. Ayo kita berlatih, ada 2 soal. Silakan dikerjakan di buku latihan masing-masing. Selamat mengerjakan dan jangan lupa dikumpulkan di Google Classroom. Ya, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Smart Math is super easy. Ya, smart student is math is super easy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.